Gus Idam tak ikut-ikut juga ya, Gus Idam tak ikut-ikut juga. Nambahilah 200.000. Masya Allah suka. Aku ya pengen sugih kayak Abah Reyanto. Iya tuh, melok-melok. Dewi kelas yo 200 sae ya ta. Dia gaya-gayanan pom bensin yo urung duwe kok ya ta. Dekengane pertalit tak dhewe. Iya dan gitu. Wes 200.000 oke masuk yo Mbak Dewi. Salam ke uminya. Nggih. Ya, ini estafet aja. Wes sing liyane iki mek barokah demok ngono ya. Ya Allah, gila demak tok menek parem iso kaya ngono masyaallah. Semoga-moga sabar, cacah. Isu-isu main demak rezekine wong. Sing ngelung-ngelung niki lho sing ning mburi sing ning jaba kan paling ra roh. Niki lho sing ngelung-ngelungne dhuwit niki lho. Isu-isu kaya mek demak rezekine wong. Duit mek liwat tok. Alhamdulillah. Terima kasih Gus, kali Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Nabi Muhammad. Bareng-bareng ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ternyata semangat kita ngaji baik itu orang Blitar atau bahkan luar Blitar, bahkan hari ini banyak yang dari jauh, dari Surabaya, dari Jakarta, itu luar biasa. Dan ternyata kita itu tidak terhambat masalah waktu. Mau pengajiannya malam, kadang cari tempat mulai pagi, kadang mulai ba'do zuhur, kadang ba'do asar. Kalau acaranya pagi, ternyata berangkatnya juga misa. Luar biasa. Tadi malam katanya beberapa komandan-komandan ada yang lapor ke saya itu, Masya Allah, luar biasa. Yang nyari tempat di sini, Masya Allah, untuk kebutuhan story mungkin. Tapi saya yakin tidak untuk kebutuhan story, tapi untuk kebutuhan sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita. Mengingat apa yang didahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fil jasad mudghatan. Di dalam tubuh kita, tubuh yang kita gunakan setiap hari untuk ibadah, untuk bekerja, untuk mengais rezeki, untuk bergerak kebutuhan kita, ternyata di dalam tubuh kita itu terdapat mudghah. Mudghah itu apa? Idza sholahat sholahal jasad kulluhu. Ketika mudghah ini tadi, segumpal daging ini tadi kok keadaannya baik-baik saja, maka seluruh tubuh kita akan baik-baik saja. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Dan ketika mudghah, segumpal daging ini tadi keadaannya kok kurang normal, katakanlah konslet atau bahkan terkena penyakit, maka seluruh tubuh kita juga ikut konslet. Ala wahya al-qalbu. Segumpal daging yang sangat penting ini tadi adalah hati. Nah, orang Blitar, orang Kediri datang, bahkan orang Malang datang, bahkan orang Surabaya datang, bahkan orang Jakarta datang. Kenapa subuh-subuh datang ke sini? Apa karena penasaran dengan Gus Idam? Tidak, tapi karena memang memikirkan segumpal daging yang sangat penting di dalam tubuhnya agar tidak konslet, yakni adalah hati. Inna huda al-qalbi, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Mungkin kalau makanan jasad, kita cari soto setiap hari bisa, kita cari bakso setiap hari bisa, kita mau makan nasi padang, makan apa saja setiap hari bisa, nasi goreng bisa. Tapi kalau untuk mencari makanan hati ya harus seperti ini. Biasanya nggak bangun subuh, mungkin tiba-tiba berusaha, ada yang sampai qiyamul lail di sini, ada yang subuh berusaha jam 3 di alarm, setengah 4 di alarm. Tujuannya apa? Untuk mencarikan makanan hati kita.
Karena apa? Ketika hati kita ini kok tidak mendapatkan makanan, kalau jasad kita tidak mendapatkan makanan, mungkin kita ya lemes. Mungkin coba jenengan puasa tapi nggak pernah buka, seminggu poso terus, itu kira-kira lemes apa malah? Oh, enek sing muni lemes, enek sing muni sakit, enek sing muni mati. Kita aku setuju sing mati kuwi mang. Nah ini makanya dawuhnya Imam Ghazali, man faqadal ilma. Ketika seseorang itu kok tidak terkena ilmu, tidak pernah mendengarkan ilmu, subuh-subuh ini ya tidak berusaha untuk bangun, subuh-subuh tidak berusaha mendengarkan kajian-kajian subuh, sepi dari ilmu, man faqadal ilma faqal buhu maridun, maka secara otomatis hatinya akan sakit. Moro-moro kuciwa sing diserang panggah es teh hai. Jerene kuciwa. Wa mautuhu lazimun, dan hatinya akan mati. Dan ini berguna bagi siapapun, baik orang biasa, orang luar biasa, orang setengah biasa, baik orang tidak punya jabatan sampai orang punya jabatan, baik orang punya gelar maupun tidak punya gelar. Walaupun gelarnya Gus sekalian, tapi kok nggak pernah ngaji, nggak pernah terkena ilmu, ya udah secara otomatis tiba-tiba hatinya akan sakit. Nah, ketika seseorang itu hatinya sakit, seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi tadi, idza fasadat fasadal jasad kulluhu, hatinya rusak maka seluruh tubuhnya ikut rusak. Contoh ibu-ibu yang di belakang itu, semisal nanti hatinya galau, hatinya gelisah, suaminya ingin dibuatkan kopi, ini mesti kleru ya. Mesti wis ora penak belas engko. Bojone sing lanang njaluk tulung kon gorengne sego. Iya iki iso-iso sing digoreng kudu sego, krikil. Karena pas atine ra penak, mbok rodok nesu apa rodok mutung. Pak polisi dilala bagiannya lantas. Kok atine pas ra patek penak, les mbiar ngalir tilang ngono apa wis mak-mak ratinge ngiri menggok nganan ngono, wis tilang pisan ngono. Mak-make ngamuk, tambah akeh nek nilang, wis ora ngurus. Wis panggah teges. Lah seperti itu. Hati itu sangat berpengaruh bagi pergerakan kita, bagi kebaikan kita, bahkan berpengaruh untuk ibadah kita. Orang kalau hatinya baik, ibadahnya enak apa enggak? Enak, pasti nyaman. Kerjanya bagus enggak hasilnya? Pasti bagus. Tapi kalau orang hatinya ini tadi tidak mendapatkan nutrisi yang tepat, kerjanya itu ya udah, sudah enggak jelas. Maka dari itu, alhamdulillah, di tengah kesibukan kita, di tengah hiruk pikuk negara yang mendekati pemilu, kita ini ditakdir oleh Allah bisa berkumpul di masjid yang luar biasa ini, masjid yang menjadi ikon kota Blitar ini, dan kita bisa berkumpul dalam kebaikan. Artinya mudaba'atul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan. Semoga perkumpulan ini dirahmati oleh Allah. Kita semua yang hadir di sini mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah, dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang hati, melanjutkan apa yang didahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha ta'ala la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah melihat wajah kita untuk beribadah. Jadi masuk Ar-Rahman ini, orang bentuknya kayak apa saja, baik bentuknya itu sempurna atau tidak sempurna, itu bebas. Wah, saya ini nggak pantas Masjid Ar-Rahman itu bagus, saya ini garangan, jangan-jangan nanti nggak boleh masuk. Boleh. Karena apa? Innallaha ta'ala la yanduru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat casingnya. Walaupun mungkin casingnya kayak tato itu, yang biasanya ngawal saya itu, waduh tatonya penuh, full tank. Boleh, ibadah di sini tetap boleh. Ada yang mungkin, Gus saya ini orang buruk, gimana ini? Bahkan saya ini tidak seganteng Mas Yani atau tidak seganteng Mas Wawan. Saya ini boleh enggak ibadah di sini? Boleh, karena Allah itu tidak melihat gambar kita. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat harta kita. Saya enggak punya uang, boleh enggak jamaah di Ar-Rahman? Boleh. Jumatan di Ar-Rahman enggak bawa sangu? Boleh. Malah bisa-bisa pulang-pulang bawa sandal bagus.
Nah, sing tukang gosok sandal wonge teko. Jumatan nggo dai matu mulih nggo karfil wonge teko. Lah, biasanya sing kopiain dangak kuwi lho. Lah, langsung dibenakne kabeh. Nah, ibu-ibu nek wonge teko ngono mau warem. Ge HP-ne pang ngadeg wis dipijet video apa urung kuwi? Yang dipijet video, Bu. Urung pijet. Allah Subhanahu wa taala layan duru ila suwarikum wala ila amwalikum, tidak melihat casing kita. Makanya tidak ada peraturan yang boleh masuk sini harus orang kayak gini dan tidak melihat amwal kita, tidak melihat harta kita. Bebas, kowe enak tenan wong Islami jan penak tenan. Gitu. Ngaji pengen roh Gus Idam ngono biyo pokok mangkat awal wis ning ngarep dhewe arep merenges, teko omah engko cerita aku mang ning ngarep dhewe. Ora percaya iki fotone. Lah. Ya ta? Tujuanmu kan mek kok nggih kemlelet kuwi ning warung kopi iki lho. Ya ta, Guse nyawang aku. Syukur-syukur engko wae dipanggil entuk sangu. Iya. Wis. Lho cocok wis urusan dhuwit. Padahal tas dibahas Gusti Allah iki ora nyawang wajahe, ora nyawang bondone. Barang diomong idum-iduman dhuwit cocok jerene. Nek omong erong mingkem wis ngono. Nah, maka dari itu kita itu untuk ibadah kepada Allah itu sangat luar biasa. Casing kita tidak berpengaruh. Nah, kalau sampai casing kita berpengaruh, bahaya. Orang yang bisa masuk masjid, orang yang bisa haji itu harus yang wajahnya ganteng seperti Rasulullah. Lah irungmu mlesek kabeh. Malah repot gitu. Orang yang bisa umroh, orang yang bisa haji, orang bisa masuk masjid itu harus orang yang gagah seperti Rasulullah. Waduh, aku kuru kaya busung lapar ini ra iso mlebu. Gitu. Nah, maka dari itu Allah itu ketika ibadah itu, masalah hamba yang ibadah tidak melihat suarikum wala amwalikum, tidak melihat gambarnya, tidak melihat hartanya. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Ketika seseorang itu hatinya bersih, hatinya baik, hatinya istiqomah taat kepada Allah, itu yang dinilai oleh Allah. Wa a'malikum, dan yang dinilai oleh Allah adalah amal-amal kita. Waduh, ini ada orang-orang soleh, tiba-tiba kok ngaji, subuh-subuh kok bangun. Ini mungkin karena apa? Penasaran atau memang suka pengajian. Kayak kehadirannya panjenengan kan bingung nih malaikat tuh iki. Mumet nih malaikat iki. Iki jane tenan apa ora? Nek ora tapi kok bocah melek. Kok yo ngrungokne pengajian. Mumet nih malaikat jenengan. Nah, Allah itu yang dilihat hati kita dan amal kita. Maka dari itu hati kita itu harus bersih. Hati kita itu harus bersih. Lah ketika seseorang itu kok sering hadir di majelis ilmu, sering hadir di majelis sholawat, selain dia itu mendapatkan makanan atau nutrisi makanan hatinya, maka hatinya lama-kelamaan akan bersih. Bersih dari sifat iri, bersih dari sifat hasud, bersih dari sifat membuli temannya, bersih dari sifat suudzon terhadap temannya, suudzon terhadap keluarganya. Nah ketika seseorang sudah hatinya bersih, faman kana lahu qalbun sholihun, barang siapa yang hatinya sudah bersih atau qalbun sholihun, hatinya yang sudah steril, hatinya sudah apa ya, glowing. Nah hatinya wis glowing pripun menjadi qalbun sholihun, tahonnanallahu azza wa jalla alaih, maka secara otomatis Allah akan menurunkan rahmat terhadap orang tersebut. Dulu punya penyakit, penyakitnya gak sembuh-sembuh, Allah menurunkan rahmat, tiba-tiba ada keajaiban, sembuh, hilang semua penyakitnya. Semoga semua yang sakit penyakitnya hilang. Dulu punya masalah, sulit diselesaikan, sudah kesana kemari berusaha untuk menyelesaikan masalah, masalahnya semakin besar. Tapi karena dia berusaha membersihkan hati, ibadahnya ditata, jamaahnya di masjid ditata, pengajiannya istiqomah, berteman dengan orang soleh juga istiqomah. Pikirannya selalu positif. Tahu kabar, tetanggamu ini loh dapat rezeki. Oh iya enggak apa-apa memang rezekinya. Saudaramu ini loh mobilnya baru. Oh iya enggak apa-apa. Alhamdulillah, berarti memang rezekinya.
Kalau dulu tetanggamu mobilmu baru loh. Nah iya. Dapat kekayaan dari mana ya? Coba ya. Jangan-jangan tuyulnya ada 12. Ada apa? Jangan-jangan kemana? Semisal kemarin ada saudaranya dikabari apa? Wah lah iya, ini uang dari mana? Ada tetangganya hamil. Bahkan biasanya ada artis hamil. Wah ini hamilnya berapa bulan? Ini gimana? Sama nikahnya kok enggak sama ini? Wah dulu gitu. Tapi ketika orang itu sering kegiatan-kegiatan positif seperti ini, berkumpul dengan orang soleh, yang dibicarakan cuma acara yang baik. Besok itu ada pengajian di mana? Oh besok itu Habib ini kemana? Gus ini kemana? Kiai ini kemana? Acaranya positif. Tadi di Ar-Rahman itu yang imami siapa? Oh tadi itu kok yang azan suaranya enak. Positif terus. Lah ketika jenengan itu sudah positif, tidak pernah berpikir buruk terhadap orang lain, maka hati panjenengan akan menjadi qalbun sholihun, dan ketika menjadi qalbun sholihun, panjenengan akan mendapatkan bonus dari Allah. Tahannallahu. Mirip kalau hatinya soleh, secara otomatis akan bersih dari sifat-sifat yang buruk, dari suudzon, iri, dengki, hasud, bersih dari itu. Kalau hatinya hidup, orang itu akan merasa nikmat ketika melakukan ibadah kepada Allah. Maka dari itu Syekh Ahmad Zaruk mengatakan al-qalbul hayyu walladzi yata'allamu bil ma'as wa yataladdadu bit ta'ah. Hati yang hidup adalah hati yang menyesal ketika melakukan kemaksiatan dan selalu bahagia ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah aku ki isuk ora tau tangi. Iki mangkok yo iso tangi jamaah ning Ar-Rahman. Biasane liwat kene foto tok. Ora ngono mulih kerja karo ndelok tok, mantau. Gayane koyo nganu, koyo jamaah. Syukur-syukur engko nek pas enek cateringan sego mangan baru mulih. Wonge teko. Ya ajak-ajak kancane to. Aku yo sir ngono lho. Lah ya. Apa nek dilungkas Ramadan ya ta? Oke, ning TKID wis buka gratis, ya ta? Lumayan ngirit biaya. Nanjen yo cerdas awakmu iki panjenengan. Lah, al-qalbul hayyu huwallazi yata'allamu bil ma'asi. Hati kita itu kalau namanya hati yang hidup, kita itu selalu kecewa. Kenapa? Ini tadi saya kok melakukan kemaksiatan. Kenapa? Ini tadi kok saya membuli orang lain. Kenapa ini tadi kok saya menyakiti orang lain. Kecewa, menyesal. Wa yataladdadu bitta'ah, dan kita selalu merasakan nikmat ketika melakukan ketaatan. Bahagia. Itu tanda hati yang hidup. Makanya kalau panjenengan pagi ini kok bener senang, bahagia, ini adalah salah satu tanda bahwasanya hati panjenengan memang benar-benar hidup. Semoga hati kita hidup semua. Amin Allahumma amin. Lho iki cara renek pengajian ya isuk ngene iki wis lah iki numplak ya ora? Gawe pulau, ngerti gawe pulau? Ngiler. Ya toh? Wis digugah wong tuane sik to, subuhan sik to. Tapi nek iki engko storymu gagah. Nek iki engko storymu gagah. Moto kae kaya Quran buka kae ning ngarepan kae. Alhamdulillah pagi yang cerah. Bersama Gusku Muhammad Iqdam. Ya. Ki dilalah sing ngaji iki biasane Yahmini ya setaturu. Kula niku Yahmini ya setaturu, iki ya wis mek gaya ngono ya ta. Alhamdulillah kok ya iso-iso. Aku kok ya ge story ngono kuwi gen ketok soleh. Alhamdulillah. Subuh memang luar biasa. Gen kaya kiai tenan ya ta. Alhamdulillah luar biasa. Aku nyang sampean ya kudu guyu kok. Tenan iki jan biasane subuh ngene karo molat-molat kon salat ngene karo nesu ngono. Sik to, Mak, sik to, Mak ngono. Wong awak budal sekolah kan jam 7 ya, iya to. Kok gerbang wis ditutup kae lagi mangkat. Mulakno modelmu koyo gerbang. Nah. Jadi kalau hati itu memang hidup, kata Syekh Zaruk apa? Ketika melakukan kemaksiatan, guwetun. Semisal kita habis memarahi pasangan kita, nyapo mangko aku kereng-kereng nemen. Semisal kita habis
mendoakan anak kita yang tidak baik. Aku mangkok muni ngono. Semisal kita baru saja melakukan hal yang tidak baik, kita meninggalkan ibadah-ibadah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wayah Jumatan keturun. Ya Allah, kok yo keturun. Beda nek atine mati. Jumatan keturun, oke, wong turu yo ora enek hukume. Ya lah, malah buang enggak. Umpamanya di keturun, seneni wong tuane, seneni orang tuanya. Kenapa kamu enggak Jumatan? Ketiduran, Bu. Namanya orang ketiduran masa ya salah. Enggak ada penyesalan. Tapi kalau hatinya hidup menyesal. Ya Allah, eman-eman, iki mang wayah pengajian kok turu. Ya Allah, iki mang wayah Jumatan kok turu. Nah, kalau hatinya hidup, wah bahagia, seneng. Jadi sah-sah saja. Kalau orang itu setelah ngaji seneng, bahagia, lah itu pertanda bahwasanya hatinya memang hidup. Semoga semua yang hadir hatinya hidup. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dan tanda-tanda seseorang itu yang hatinya hidup, orang itu berarti selalu bahagia melakukan ketakwaan, melakukan perintah-perintahnya Allah. Nah, keberadaan Ar-Rahman ini di kota kita yang kita banggakan, yang dekat dengan makamnya Mbah Karno ini adalah tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita semakin khusyuk, agar kita semakin nyaman beribadah kepada Allah. Karena apa? Para sepuh, Abah Haryanto, kenapa kok bangun masjid semegah ini? Kenapa kok mendesain masjid senyaman ini? Ada AC-nya. Kayak sampean Rakulino kan kudu turu toh. Lah iya Rakulino kipas angin mumet toh. Boleh AC. Lah, tujuannya apa? Agar panjenengan itu khusyuk nyaman di sini. Karena mereka-mereka itu tahu, para sepuh-sepuh itu tahu bahasanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Tolak itu didawuhkan. Ayat 2, ayat 3, bahkan sampai ayat 4 itu mendawuhkan. Yang pertama ayat 2 itu mendawuhkan seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kok mau melakukan ketakwaan, ibadahnya ditata, ibadahnya istiqomah, jamaahnya istiqomah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Seluruh kesulitan-kesulitannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita yang muda-muda, kadang semakin sulit hidupnya, lari ke dalam kemaksiatan. Gua kadang nek garangan ono mumet titik ngombe baygon. Mumet titik antimo wae ngombe sitok, ngombene 20. Mumet titik gak sholat. Mumet titik ngamuk ke orang tua, menyalahkan orang tua kita. Ya seperti itu. Padahal konsep kehidupan semakin kita itu kok punya masalah yang besar, beban hidup yang ruwet, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lakukan ketakwaan. Nah, artinya apa? Ketika memang melakukan ketakwaan itu menjadi solusi dari keruwetan-keruwetan kita, masalah-masalah kita, Allah akan membuka jalan keluar bagi hidup kita. Artinya kehadiran Ar-Rahman ini sebagai sarana untuk mempermudah dan untuk memperlancar kehidupan kita. Jenengan di sini semangat, jenengan di sini nyaman, akhirnya jenengan beribadah dengan nyaman. Secara tidak langsung hidup jenengan akan ditata oleh Allah. Mungkin kerja, nanti ada jeda waktu zuhur, ngaji atau jamaah dulu di sini. Secara perlahan, mungkin gajinya kalau dikalkulasi sangat tidak nyucuk dengan kebutuhan-kebutuhannya. Tapi ketika dia itu terus istiqomah, fafiru ilallah, lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Kok ada saja. Dan ternyata di dalam surat At-Tolak ayat 3 dilanjutkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi rizki dari jalan yang tidak ia sangka. Gajinya dari negara, ketika kerja ikut negara 5 juta. Tanggungannya 10 juta. Kalau di logika uang dari mana? Tapi karena dia istiqomah menjaga ibadahnya. Dia istiqomah menjaga hubungannya kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba dia akan mendapatkan rizki dari jalan yang ia tidak sangka.
sangka. Tapi ojo ngentahi, oh alhamdulillah Gus, mbah kula ninggal angsal warisan. Ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Wah, ini ya bahaya ini. Berarti itu ngantuk itu ketika kajian subuh ngantuk dia itu. Maka dari itu, wonge teko, ya sing ngomong kuwi mang. Maka dari itu kayak panjenengan seperti ini. Apa dikira kita subuh-subuh ngaji, apa dikira kita jamaah tadi waktu subuh itu enggak ngefek dalam hidup kita. Wah, salah, sangat ngefek. Jenengan punya kesulitan apa? Lah coba aja yang kerja di sekitar Ar-Rahman ini. Kalau jam jamaah, cobalah jamaah. Yang ikhlas, 40 hari saja sudah bisa dirasakan perubahan dalam hidup panjenengan. Pasti itu. Nah ini Al-Quran kok. Nggak bisa didebat. Info dari pusat ini, A1 ini. Asli ini. Coba nanti dibuka sendiri di surat At-Tolak itu. Kayaknya nggak percaya ini wajah-wajahnya ini. Oh iya ini saya tulis ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kok melakukan ketakwaan kepada Allah, semangat beribadah, baik di Ar-Rahman ada idam atau enggak ada idam. Sudah jamaah di sini, waktunya kerja lagi, asar nanti jamaah lagi, kerja lagi, maghrib jamaah lagi. Waduh, 40 kali saja. Apalagi kalau istiqomah sampai 40 tahun. Waduh. Tiba-tiba ketemu saya, Gus. Perkenalkan, saya yang pernah ikut kajian subuh bersama Gus. Sampean siapa? Dulu waktu saya masih kecil, saya ikut kajian subuh, itu ulang tahunnya Abah Haryanto sama ulang tahunnya Ar-Rahman itu, yang keempat itu, oh iya. Nah sekarang jenengan di mana? Saya di Surabaya, saya Gubernur Jawa Timur. Wah, bukan suatu hal yang tidak mungkin. Ya siapa tahu, iya toh, Gubernur Jawa Timur. Siapa tahu beberapa tahun yang akan datang dengan presiden masa depan. Iya toh, luar biasa. Maka dari itu konsep kehidupan yang paling mudah ketika kita ingin diselesaikan atau ingin mendapatkan dekengan pusat. Itu tidak sekedar kita pakai kaos tulisannya dekengan pusat. Pengen untuk dekengan pusat, mek gurung kaos dekengan pusat. Tapi belas gak tahu setor karo Gusti Allah. Nek iso yo ngibadahi ditata. Ngoten lho. Ibadahnya ditata, hidupnya ditata semakin baik. Gus, tapi saya itu mau melakukan apapun itu ya Allah sering sulit Gus. Loh, orang kalau mau berusaha bertakwa kepada Allah, surat At-Tolak ayat 4 mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Seluruh perkara-perkara yang sulit ini akan dimudahkan oleh Allah. Sulit jodohnya dimudahkan jodohnya. Nikah lama belum punya anak, insya Allah segera dianugerahi anak. Penyakit lama gak sembuh-sembuh, insya Allah segera sembuh. Usaha lama gak sukses-sukses, insya Allah segera sukses. Maka dari itu kita sudah dicontohkan. Ada senior kita, Abah Haryanto, mulai dari putra penjual minyak tanah di Bah. Di sini ada, sebelah sini, depan stadion itu ada rumahnya orang tuanya Abah. Gitu. Sampai berkembang sekarang pom bensinnya ada berapa. Masjidnya luar biasa seperti ini, yang diwakafkan ini. Masya Allah. Keistiqomahannya apa? Dia nggak tahu, wah, panjen lumayan kara. Kan isomu mek ngono ya karo ning warung kopi. Seluruh karyawan-karyawannya ketika jam 1, jam 2 ini di absen semua harus sholat tahajud. Nyedek ning Gusti Allah. Weh, lah urusan dunia nek kok tuwa tok dhewe manut akalmu gak nutut. Lah wong awakmu kadang ngopeni judune wong liya pirang-pirang taun kok. Ya toh, ending-endinge yo mek untuk undangan tok. Nek ra ngono terapi karo wong liya. Lah, bocahe teko. Lah yo kuwi. Kenapa Abah Haryanto bisa sukses ini? Yaitu semakin sukses, semakin bertambah nikmatnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ibadahnya ditata, tahajudnya ditata. Wah ini kok ada sisa uang, ini gimana? Wah sudah waktunya saya bangun masjid. Beda dengan kita. Hidupnya semakin enak, dulu rokoknya biasa, sekarang rokoknya enak. Waduh, jalannya sudah beda. HP-nya dulu cuma Android, sekarang sudah iPhone. Wah. Obah Didi nek ngesai kamerane diduduh ning ngene. Wah.
Wong ra nyawang kon nyawang ini. Iya lah. Lah ya teko kuwi cah-cah kuwi lah. Dia kita jalannya sudah beda. Mari foto karo Gus Ikdam ngono. Giwil paper pasang ning banner ngalang-alangi caleg kae. Ya. Lah wis ngoten niku. Kita itu semakin dekat kepada Allah, semakin bertambah nikmatnya kadang semakin sombong. Maka dari itu kalau ingin sukses, ingin bahagia dunia akhirat, tatalah ketaatan kepada Allah. Karena itu adalah salah satu kunci Allah mentransfer kebahagiaan di dalam hidup kita. Semoga semua yang hadir hidupnya bahagia dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Dan dimudahkan dalam kebaikan-kebaikan. Coba ini Gus Ikdam mau kasih surprise sedekah subuh. Gus Ikdam wis kadung sangu niki sedekah subuh. Tanya yang jadi apa berapa? Gus Kenapa kok ingin jadi Gus? Kenapa? Ngaji. Ini tadi disini sama siapa? Jadi ibu di belakang kamu nekat sendiri di sini. Luar biasa tentang belajar. Masih kecil kasih SD. Luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga Bapak bahagia berada. Cita-citanya menjadi Gus, menjadi kiai, ingin ngaji. Alhamdulillah luar biasa, luar biasa. Berangkat mulai jam berapa? sekali terus Jam 2. Yang ngajak apa? Yang ngajak itu? ngajak semua Gus. Ngajak semua. Gimana? Ceritanya begini, ceritanya. Ayo mangkat deh. Tidak mau biar. Kalau zaman ibu dan subuh-subuh kita pengalaman buatan teko. Pas ibu ya ini. Oke, sudah ngaji kayak ini. Alhamdulillah. Pokoknya prinsipnya kamu kalau ingin sukses ya kayak yang dikatakan di dalam tadi. Pokoknya kamu harus jadi orang soleh. Ibadahnya ditata. Biasanya sholat kan di rumah. Insya Allah Gus. Jangan itu ngambang dengan. Insya Allah itu. Coba kamu kalau selamatan ada yang bisa nggak? Oke, tidur dulu. Nanti kalau dapat kita ambilkan dari apa hari yang tak ambilkan 500.000 dari kita 500.000. Allah Nabi Muhammad. Bareng-bareng ayo. Yeah.
SMP. Wah, SMP harus mondok ya. Kosong. Siap, bagus istimewa sama Ibu Sita nanti ya. Kamu saudaranya berapa? 6. Saudaranya enam. Kamu nomor berapa? 6. Nomor 6 lagi. Ibu aktivitas sehari-harinya apa? Jualan terus. Telur gimana? Toko. Terus. Internet telur apa? Telur ayam. Telur ayam. Telur ayam. Setiap hari keliling. Yang sekolah kamu. Terus kakaknya berapa sih sekolah? Sekolah. 4. 4 yang sekolah. Kerjanya iter telur. Terus. Oke, Kusida minta ini buat kamu 1 juta, buat ibu 1 juta. Lagi, Kusida sebagian dalam pahala, berarti apa dari Angkor 1 juta, Kusida 1 juta, ya. Oke, jangan berapa. Alamatnya Gus. Alamatnya Gus. Ya, luar biasa ini. Si loro, lalu papan, limo, alhamdulillah. Buat itu 1 juta, buat Indra 1 juta ya. Oke. Direncanakan panjang. Mary dari Indra jauh dan tolong sampai aja minta tolong ya. 2 juta. Disimpan yang baik ya, hati-hati balik darah itu. Nah, ya pokoknya semangat terus ya Bunda ya. Ibadahnya ditata, kita bersedekah ya, dan selalu menghormati orang tua. Amin. Tanamkan cita-cita memuliakan kedua orang tua dengan terus kalau bapak saya sudah ada di mana istiqomah mendoakan ya, untuk selalu sukses. Sudah, coba dan yang lain ini dikasihkan. Waalaikumsalam. Coba yang belakang, ibu-ibu ya, kasih belakang. Ada yang rumahnya ibu dari luar kota Blitar? Yang perempuan? Ada ya? Rumahnya mana? Madura. Banyuwangi, coba dari Banyuwangi. Arab Saudi. Sabar ya, atau ya, jangan dulu saya nggak tahu. Mereka tahu kan? Dua seorang. Ya, coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Dewi Gus. Dewi. Rumahnya mana Mbak Dewi? Sukarata, Selatan Kabupaten Banyuwangi. Mbak Dewi gimana ceritanya? Coba dilihat di Google Maps berapa jam dari Pasuruan. Masya Saya Allah. lihat insya Allah cuma 3 jam nih. Oh iya Mas, ayo berangkat gitu. Berarti Gus? nyampe sini kapan? Kemarin insya Allah jam 4 sore. Jam 4 sore, terus setelah itu kemana Dewi? Itu ke makam Bung Karno dulu, terus ke sini sholat maghrib. Jadi mulai sholat maghrib sudah di sini. Yes, mulai sore Gus. Akhirnya sudah nggak keluar lagi. Boten. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Dewi. Lah, terus kapan kembali ke Pasuruan atau ke Banyuwangi? Pulau manut Umi Gus. Terus saya pengen teng dalam jenengan mengke dalu wonten rutinan. Iya, rutinan Senin malam Selasa. Inggit kula manut Umi. Oh, Masya Allah. Mangkana fitulabil ilmi kanat al jannatu fitulabi. Barang siapa yang bersemangat mencari ilmu yang bermanfaat, berarti dia telah mencari surganya Allah. Mugi-mugi kaya Dewi kalih sak umie ahli surga semua. Amin Luar Gus. biasa. Kenapa kok tertarik ingin hadir seperti ini? Kenapa? Coba. Ngalap barokah Gus Ikdam. Oh. Kali mencari syafaat Gus. Kanjeng Nabi. Ya, Oke. syafaat Nabi. Ini pertama kali ikut Alhamdulillah pengajian. pertama kalinya kesini sama Umi. Gimana kesannya bisa berkumpul di masjid Masya yang istimewa Allah, ini? sangat senang sekali Gus. Umpel-umpel lah. Umpel-umpelan, Oke. nggak kram dari maghrib antri di sini. Alhamdulillah
Alhamdulillah mboten Kaya Gus. ngono lho. Wong ini atine ayem. Padahal kalau di logika saja habis maghrib sampai subuh di sini capek enggak? Capek kalau di logika, tapi karena hatinya bahagia, hatinya hidup seperti yang kita bahas tadi, enggak ada yang namanya capek. Ya toh? Idza sholahat sholahal jasad kulluhu. Ketika segumpal daging ini tadi baik-baik saja, aman-aman saja, kulluhu, seluruh tubuhnya juga ikut baik-baik saja. Semoga semua yang hadir hidupnya berkah. Amin Gus. Nah, coba kalau Mbak Dewi sholawat nariyah hafal enggak? Mbak Dewi? Hah? Insyaallah bisa. Ayo coba sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Ini kayaknya tibil gulub ini. Muhammadin Ini tibil gulub. Allahumma sholli sholatan kamilatau. Ayo. salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu. Ayo yang di luar semuanya ikut. fariju Bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ayo sekali lagi. Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa tasqal omamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam hati wa fasim wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa, terima kasih Mbak Dewi sudah mimpin sholat nariyah. Ini untuk seluruh jamaah yang hadir. Gus, saya rezekinya kok seret. Gus, ini usahanya kok mampet. Ini gimana ini? Habis sholat fardu ba'da maktubah, habis sholat fardu 5 waktu itu loh, baca sholawat nariyah 11 kali. Insya Allah segala masalah panjenengan, terutama urusan rizki, akan dimudahkan oleh Allah. Ajastukum kama ajazani syaihi qabiltu. Jawab qabiltu ijazah ya. Ajastukum kama ajazani syaihi. Baca habis sholat sholawat nariyah itu tadi 11 kali istiqomah, insya Allah rezeki ini lancar. Neng yo nek lancar aja lali karo kancane ya, pantese. Oke, jauh-jauh dari Banyuwangi ini ada sedekah subuh luar biasa dari Sohibul ulang tahun yang mendirikan masjid ini, Abah Haryanto. Terima kasih. Ini dapat uang 500.000 dari Abah Haryanto. Ji loro telu
papat, 5. Doakan Abah Haryanto sehat panjang umur. Amin. Semoga Coba gimana Abah doanya? Haryanto dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang banyak kepada Allah, barokah rezekinya. Amin. 5 apa enak? Nek ndongakne lancar nek duit 1, 2, 3, 4, 5. Wis ngono kuwi pelicin lah. Heeh. Gus Idam tak ikut-ikut juga ya. Gus Idam tak ikut-ikut juga. Nambahilah 200.000. Masya Allah suka. Aku ya pengen sugih kayak Abah Haryanto. Iya tuh, ya melok-melok ae. Dhewe kelas ya 200 ae ya ta. Ae dia gaya-gayanan pom bensin ya urung duwe kok ya ta. Dekengane pertalit tak ae dhewe. Ya dan gitu. Wis 200.000 ae. Oke, masuk ya Mbak Dewi. Salam ke uminya. Nggih. Ya, ini estafet aja. Wes sing liyane iki mek barokah demok ngono ya. Ya Allah, gila demak tok menek marem iso kaya ngono masyaallah. Semoga-moga sabar, Caca. Isu-isu main demak rezekine wong. Sing ngelung-ngelung niki lho sing ning mburi sing ning jaba kan paling ra roh. Niki lho sing ngelung-ngelungne dhuwit niki lho. Isu-isu kaya mek demak rezekine wong. Duit mek liwat tok. Alhamdulillah. Terima kasih Gus, kali Yes. Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah apa disimpan dulu? Ya. Oke. Nah, alhamdulillah makanya ya Allah luar biasa bisa ngaji, bisa bahagia bareng nggih. Kita tadi sudah belajar sedikit tentang hati yang bersih, beberapa fadilahnya hati yang bersih. Salah satu kriteria hati yang bersih menurut Syekh Jarud tadi bahasanya selalu menyesal ketika melakukan kemaksiatan, selalu semangat ketika melakukan ketaatan. Terus kalau menurut Imam Ibnu Al-Sakandari, tanda-tandanya hati yang hidup itu seperti apa? Wa alamat hayatihi husnuka ala fataka minat doa. Kita husnuka ala fataka minat doa. Kalau hati seseorang itu hidup, dia itu selalu menyesal ketika kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika ada kesempatan melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian secara tidak langsung dia meninggalkan. Getutnya mau menyesal. Kalau kita sudah menyesal ketika melewatkan ketaatan kepada Allah, dari yang nomor satu berarti hari ilahi. Yang nomor dua apa? Badan buka alam fa'alta minazzalah. Ketika kita itu melakukan khilaf, kita menyesal. Bahkan
cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, karena mau menyesal akan dosa-dosanya, akan kehilangan, akan kesalahan-kesalahannya, yang tepatnya itu. Beberapa kisah dari nabi-nabi terdahulu yang menyesal akan kesalahan-kesalahan hidupnya, akhirnya mendapatkan kemudahan-kemudahan di masa yang akan datang. Contoh, Mbak Nabi Adam menyesal karena pernah mengambil buah kulti, akhirnya diturunkan di dunia. Menyesal, berdoa, beristighfar. Istighfarnya gimana? Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya bertemu lagi dengan ibu Hawa. Nabi yang dimakan ikan siapa? Nabi Yunus. Karena menyesal akan kesalahannya tentang ketetapan Allah, akhirnya berdoa di dalam pertikan, di dalam dasar laut, di dalam tengah malam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bahasanya dia itu adalah orang yang zalim. Akhirnya ikan sudah mules, mabuk, akhirnya muntah keluar Nabi Yunus. Jadi banyak kemudahan ketika seseorang itu mau menyesali dosanya. Dan tapi seorang sekarang kadang malah bangga dengan dosa-dosanya, bisa membar aurat di sosial media malah bangga. Akhirnya malah dipamerkan auratnya di sosial media, waktu Facebook, aku IG, nyambuni harapan video drop, dan wis malah dilihat kadang maksiat itu malah pamerkan. Maksiat apa malah bangga, saya menyakiti ini, ini tak sakiti, tak bully. Capres, merasa apa-apa dibully, gak usah ikut-ikutan, jangan tenang saja, yakinlah semua capres sama itu baik semua. Nanti siapa saja yang terpilih oleh Allah menjadi pemimpin Indonesia, inilah ada takdir yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Saudara pikir, kita nih saudara melo-melo menghujat. Ayo kita ciptakan pemilu yang damai yang tenang. Bukan mau elek-elek, tiba-tiba lebih api, lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Jangan sampai, nggak usah ikut-ikutan kayak kita itu orang nggak berpendidikan saja. Wong kita itu kalau disuruh acaranya ngaji, ya, orang gak masa cuma masalah capres sama pres. Oh ini gini, nggak level. Kita itu kalau disuruh acaranya bisa niki. Itu bisa itu tenang dia loh. Selawatan, alhamdulillah. Yang nomor 3, kata Imam atau Imam Sakandari, tandanya hati yang hidup apa? Senang melakukan ketaatan kepada Allah. Senang orang pengajian, senang orang jamaah, senang. Enak mesin api, melok terawat, melok ramai, melok makmur nih. Umurnya pakai wong ibadah, senang. Dukung, enak bocah cilik ngaji, senang. Ada orang mau melakukan kebaikan, senang. Ada orang saudara, dukung, baik. Senang akan kebaikan. Itu 3 tanda menurut Ibnu Athaillah Sakandari yang akan kita tikam. 3 tanda bahwasanya hati seseorang hidup. Dan ketika hati seseorang hidup, hatinya baik-baik, tidak sholat jasad dulu. Ketika ketika hatinya itu baik-baik saja dulu, maka seluruh organ tubuhnya juga akan ikut baik. Kenapa harus tobat? Kenapa harus menyesal akan dosa-dosanya? Man akhta'a khati'atan wa adzaban subhanahu wa ta'ala. Barang siapa bertobat atas dosa-dosanya, kemudian dia menyesal atas perbuatannya, maka penyesalannya itu adalah sebagai menembus dosa-dosanya. Dan dengan menembus dosa-dosa dengan masa lalu, sekarang sering-seringlah bertobat. Gimana caranya? Habis sholat baca istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim. Gitu. Nanti kalau malam isi dengan ibadah sholat
sebentar lagi sholat duha ya, wes lakukan amal soleh. Makanya kalau habis sholat itu jangan langsung pergi terus semangat, terus kadang main HP, hapus karena aroma nabi foto rogi sahabat foto saya pikir dulu, isi dulu untuk melebur dosa-dosa kita. Astagfirullah.